Tidak memandang dengan tatapan yang tajam. Kayak pengen ngajak ribut gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada orang yang lebih penting untuk kita hormati kecuali Rasulullah SAW dan orang tua kita. Rasulullah sendiri telah memperingatkan kita agar kita berbakti kepada orang tua, baik itu orang tua sendiri maupun orang tua lainnya. Maka dari itu terdapat beberapa adab yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. 1. Tidak memandang dengan tatapan yang tajam, dengan mata pisau misalkan. Ya nggak gitu. Maksud tatapan tajam itu kayak pengen ngajak ribut gitu loh. No, God, please, no! No! Harusnya kita berikan tatapan yang lembut dan hangat ketika berhadapan dengan orang tua. Sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Bukhari nomor 2731, 2732, yang mana para sahabat kala itu selalu memandang penuh hormat kepada Rasulullah SAW. 2. Tidak mendahulukan bicara. Adab selanjutnya adalah mendahulukan orang yang lebih tua untuk berbicara. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Dulu kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian didatangkanlah bagian dari pohon kurma. Lalu beliau mengatakan, sesungguhnya di antara pohon adalah pohon yang menjadi permisalan bagi seorang muslim. Aku, Ibnu Umar, sebenarnya ingin mengatakan bahwa itu adalah pohon kurma. Namun karena masih kecil, aku lantas diam. Lalu Nabi SAW mengatakan, itu adalah pohon kurma. 3. Berbicara dengan nada yang lembut. Sebagai orang yang lebih muda, hendaknya kita berbicara dengan nada yang lembut dan penuh sopan santun. Jangan pernah berbicara dengan nada yang tinggi, apalagi membentak orang tua. Dari Al-Musawwir bin Makromah radhiyallahu anhu tentang sahabat Rasulullah terhadap Rasul ketika berbicara. Jika para sahabat berbicara dengan Rasulullah, mereka merendahkan suara mereka dan mereka tidak memandang tajam sebagai bentuk pengagungan terhadap Rasulullah. Gua juga ingat seorang ulama, Muhammad bin Sirin, yang ketika berbicara kepada orang tuanya, orang-orang mengira bahwa dirinya sedang sakit, saking kecilnya suara beliau rahimahullah. 4. Tidak duduk di depan orang tua saat mereka berdiri. Jika orang tua berdiri, hendaknya kita ikut berdiri dan tidak duduk di hadapannya. Hal ini dimaksudkan untuk menyelisihi kebiasaan orang kafir yang justru duduk di saat orang tua berdiri, sehingga dianggap tidak sopan dalam Islam. 5. Selalu mendahulukan orang tua, sebagaimana yang pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW mengenai 3 orang pemuda yang terjebak di dalam gua. Salah satunya pun berdoa kepada Allah, di mana dalam doa tersebut menunjukkan bahwa ia selalu mendahulukan untuk memberi susu kepada orang tuanya sebelum memberikannya kepada anak-anaknya sendiri. 6. Meminta maaf. Sebagai seorang anak, hendaknya kita sering meminta maaf kepada orang tua, terutama ketika berbuat salah. Sebagaimana yang dicontohkan oleh saudara Yusuf alaihissalam, yang mana mereka meminta maaf kepada orang tua mereka ketika berbuat salah. Wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah, berdosa. 7. Selalu berkata baik. Meskipun orang tua berkata buruk kepada kita, hendaknya kita selalu membalas dengan kata-kata yang baik, sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Ibnu Katsir mengatakan, janganlah engkau memperdengarkan pada keduanya kata-kata yang buruk. Bahkan jangan pula memperdengarkan kepada mereka kata menggerutu, padahal kata tersebut adalah paling rendah dari kata-kata yang jelek. 8. Menafkahi orang tua. Jika orang tua meminta sesuatu kepada kita dan tidak menentang ajaran Islam, maka berikanlah. Jangan pernah takut untuk kehabisan harta, karena itu merupakan salah satu adab dan jalan berbakti kepada orang tua. Dari Jabir bin Abdillah bahwa seorang berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai harta dan anak, sedangkan bapakku ingin menghabiskan hartaku. Maka
Maka beliau bersabda, engkau dan hartamu adalah milik bapakmu. 9. Selalu mendoakan. Sebagai seorang anak, hendaknya kita selalu mendoakan orang tua sebagaimana yang telah diajarkan oleh Allah, dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya berlepas diri daripadanya, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. 10. Menjaga silaturahmi. Meskipun kita telah dewasa dan telah memiliki keluarga, namun sebagai seorang anak, kita wajib untuk menyambung silaturahmi dengan kedua orang tua kita. Bahkan itu adalah puncak dari silaturahmi. Dari Asma binti Abu Bakar berkata, ibuku pernah datang kepadaku dalam keadaan musyrik di masa Quraisy ketika beliau mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Lalu aku meminta fatwa kepada Rasulullah SAW. Aku berkata, wahai Rasulullah, ibuku datang kepadaku karena berharap bertemu denganku. Bolehkah aku sambung hubungan dengan ibuku? Beliau menjawab, ya, sambunglah hubungan dengan ibumu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.